Kalau apalagi udah di SKK. Udah. SK-nya SK lurah kan? Iya. Nah, kalau udah disebutin lurah ya kan berarti kan harus diketikan gitu ya Pak. Nanti saya minta bantuannya juga nih terkait dengan sampah yang menumpuk itu, intinya nanti LH harus aktif mensosialisasikan apa? Kemarin apa programnya? Pilah sampah. Gitu. Jadi yang ternyata sampah itu ada yang bisa dijual juga gitu, sayang gitu dari rumah tangga ya. Kalau bisa ya bikin pilot project aja Pak di satu RT lah gitu ya. Nanti sampai nanti dari rumah tangga sampai ke apa tadi ke bank sampah, terus nanti penjualannya itu kalau bisa bikin kayak tadi itu warung Umi. Nah, nanti bisa Pak Saiful mungkin studi banding ke Kelurahan Tangki gitu untuk melihat di situ pengelolaan sampahnya seperti apa. Jadi kalau di sana ngumpulin sampah bisa tukar minyak goreng gitu Pak. Nah, tukar sampah bisa jadi beras gitu kan, lumayan juga untuk warga daripada jadi sampah gitu loh Pak, ya kan? Mendingan, emas bisa juga ya? Iya, emas bisa, ya nanti bisa. Ya kalau udah kumpul banyak ya kan, jadi 1 gram emas berarti kan 1.900.000 ya. Ya kalau udah ngumpulinnya sampai di kilo ini sampai 1.900.000 bisa. Tapi nanti juga masalah pengangkutan, mohon bantuannya Pak Kusno ya. Istilahnya jangan sampai ini LH ini paling ini pengangkutan sampah. Kita juga udah tahu Pak, Bantar Gebang itu udah luar biasanya. Kalau sekarang ngantri itu bisa sampai satu truk itu bisa sampai 24 jam gitu. 24 jam. Sehingga kadang-kadang apalagi kalau lagi kerja bakti hari Minggu nih, gitu kan, udah bingung nih. Udah ke saya tuh, Pak ini belum datang gitu. Karena emang kita pengantriannya luar biasa di sana. Jadi emang kayaknya kita harus mengaktifkan kembali pemilihan sampah Pak dari rumah. Tapi kan kalau dipilah tanpa ada hasil, warga juga nggak ada mana ngapain milah gitu. Nah ini makanya ini sebenarnya ada nilainya Pak. Nggak diangkut sampahnya Pak. Dari rumah tangga kalau dia ngambil. Nanti dari RT RW gitu ya untuk sosialisasi mengenai pemilahan sampah. Terus nanti udah kita juga punya aplikasi bank sampah ya. Bank sampah Kelurahan Glodok itu kayaknya 1 RW ya belum? Siapa? RW berapa? Bang sama. Bang Satir. Nah itu nanti dilihat ya. Makanya itu jadi belum deh, bukan di pertama deh. Ya, nanti coba dilihat ya. Dilihat. Maksudnya jangan sampai nanti program 100 hari udah ada bank sampahnya tapi nggak aktif gitu Pak. Nah ini kita aktifkan caranya gimana? Nanti kita dari perangkat misalnya nanti ayo warga untuk ngajak warga untuk memilah sampahnya dari rumah gitu. Jadi nanti dibawa ke bank sampah itu plastik, nanti yang besi apa. Nah, kalau nanti juga ada kalau bisa komposter ya. Buat timber kan manfaatnya bisa lah kita mengurangi sampah itu ya. Jadi nanti bener-bener yang dibuang sama LH itu tinggal sedikit lah gitu loh, pasnya doang gitu Pak. Kalau yang bernilai kita bisa ambil nanti dari LH. Terus nanti juga tadi ya ini kan gambaran dari RW nih Pak Sekel ya sama Pak Kasih Bang gitu loh. Jadi kembali ke tadi ke perencanaan yang mohon ya nanti dirundingkan kembali, kira-kira diinformasikan kepada Pak RW, Pak RT dan warga sekitar kalau itu sepakat gitu. Ini taman, ini nanti yang ini jadi apa? Ini nanti jadi taman PAUD gitu. Jadi biar enak kita juga kerja. Nah nanti juga kalau takutnya kita bikin sesuatu ya itu nggak punya manfaat nanti bagi warga gitu loh. Nah kita mau membuat sesuatu yang bisa bermanfaat bagi warganya. Makanya harus ada perencanaan dibahas, baru. Makanya kan satu TW itu satu lokasi ya. Nah satu TW satu lokasi. Makanya bisa lah 3 bulan itu untuk membahas. Gak usah 3 bulan lah pengerjaan paling sebulan ya, sebulan setengah lah ya, 2 bulan, sebulannya kita perencanaan di
OTW doang udah ini, tapi nanti dibahas juga nih Pak RW belum tahu nih. Maupun ini alhamdulillah mendukung nih ya kan, Pak RW-nya mendukung. Nah, diinformasikan Pak RW nanti ini di sini. Ini kita jadikan ini. Gitu ya. Sedikit aja Pak, niatnya semuanya baik dari LH, baik dari kelurahan, baik dari pertamanan, semuanya intinya ada di rapat ini intinya baik. Saya usulan aja, di situ kan buat taman boleh, yang terbaik mana buat masyarakat, buat bak sampah boleh. Cuma saya pengen usul nih, di situ kan ada ini Pak, ada parkir mobil ya Pak, bis gede. Nah itu bisa nggak Pak kita diskusi di sini? Kalau di situ bisa, jangan di situ, maksudnya itu kan udah jalannya kecil, di turap pinggir kali, itu kan bahaya banget itu Pak. Kalau saya lihat bahaya banget. Sedangkan kita kan kalau buat masyarakat itu kan di sini banyak juga. Kalau BRT kita koordinasi di kota tua, luas lapangnya, kita koordinasi. Kalau saya lihat di situ kan udah gede, udah kecil, di pinggir kali. Itu sebulan bisa berapa kali, bisa seminggu sekali kan, itu lumayan itu terserap gitu pinggir-pinggir kali itu. Cuman nggak terasa lama-lama bisa roboh juga Pak. Dan di tanggapan masyarakat itu jelek juga, udah jalan kecil, bis masuk gitu. Cuman itu aja Pak untuk usulan dari saya. Mungkin kalau bisa bis itu jangan di situ lah. Di situ kan pasus-pasung. Jadi selama itu untuk terbaik untuk masyarakat Glodok, buat apapun itu bisa, ya buat taman, buat keindahan. Jadi masyarakat juga indah melihatnya, bisa buat taman, bisa buat tempat sampah, bisa buat tempat PAUD, anak bermain, bisa semua. Jadi tujuan kita kan semuanya baik di sini. Mungkin itu aja kalau usulan saya, bisa aja kalau bisa nggak di situ gitu. Ini untuk orang banyak juga sih sebenarnya, bukan untuk pribadi semua yang ada di situ. Jadi untuk semua orang yang di situ menikmatin, untuk orang banyak juga. Mungkin itu aja Pak usulan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluhannya juga sama seperti itu, ada yang memasukkan cara seperti itu gitu kan. Ya dari kami sih ya apa yang terbaik buat warga silakan bukan. Dan mungkin nanti ada aspek yang tidak juga, mungkin apakah nanti ada warga yang kejauhan atau gimana, kita juga pasti kan ada beberapa warga mungkin yang memanfaatkan dekatnya bus tersebut ada di wilayah sini. Mungkin juga ada beberapa warga yang keluar ya, mungkin dari Pak Disub atau seperti apa maksudnya untuk jika memang kita bisa pindahkan bagaimana SOP-nya atau apa gitu kan, ya mungkin bisa kita share atau diskusi di sini. Terima kasih sebenarnya. Oke, Pak Gimo mungkin mau tanggapan Pak Gimo, Pak silakan. Pak. Dulu di sini milik pribadi untuk sebenarnya kalau kuning itu nggak harus di jalan tempat umum. Kalau pribadi setiap orang itu memiliki kendaraan itu harus punya garasi masing-masing, nggak boleh parkir di tempat umum. Nah kalau dia kendaraan pribadi parkir di tempat umum, nah itu perlu diderek atau ditertibkan. Tapi kalau angkutan umum seharusnya juga nggak boleh ngetem juga. Nah itu bis itu ngetem atau gimana parkirnya itu? Kalau dari pihak lurah minta ditertibkan, nanti dari pihak disub menertibkan nggak apa-apa. Tergantung laporan dari masyarakatnya. Laporan dari masyarakatnya apa ini? Enggak, 2 jam, 3 jam. Enggak, ya sejam lah. Keluar gitu. Ya makanya kan dari pihak warga maunya seperti apa, kalau mau ditertibkan nanti dari disub menertibkan gitu aja Pak. Karena biar meskipun itu kendaraan umum, angkutan umum, kalau memang warga sekitar
merasa diresahkan ya bisa kita tertibkan seperti itu Pak. Oke, terima kasih Pak Sugimo. Terima kasih kepada pimpinan Pak Dimas yang telah hadir juga, Pak Mampo dan Pak Pemirsa, Pak Pilar, serta Bapak RK, Pak Roy, Bapak RKDM, serta pemerintah, serta juga musuh pemadam, sampel-sampel terkait untuk yang undang pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Mungkin semoga ke depan nanti mau tidak mau kita rencanakan lagi ya, sampai nanti pertemuan berikutnya mungkin juga nanti harus ada RAB dan segala macam. Dan